Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, Mitsubishi Xpander, kita udah tahu Mitsubishi Xpander saat ini menjadi raja daripada LMPV atau the king of LMPV. Karena memang mobil ini memiliki tampilan yang luar biasa dan tampilan yang super keren daripada pesaing-pesaingnya seperti si Toyota Avanza, Suzuki R3 dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadikan mobil ini tentu berhasil menggusur pasar daripada kedua kompetitor dan kompetitor-kompetitor yang lainnya tersebut, karena memang kalau kita lihat dari depan seperti ini, tampilan Xpander ini sangat futuristis dan sangat agresif dengan dynamic shield, ciri khas wajah daripada mobil-mobil Mitsubishi, khususnya Mitsubishi Xpander ini. Nah, ini adalah Mitsubishi Xpander yang kasta kedua dari bawah. Kalau yang paling bawah itu adalah yang GLX, yang ini adalah yang GLS. Jadi ini adalah kasta kedua dari bawah si Mitsubishi Xpander. Untuk harganya di angka 251 jutaan, dan ini adalah Mitsubishi Xpander yang tahun 2020, jadi nicknya 2020, so bukan stok lama ya. Nah, kalau kita lihat dari depan, perbedaannya adalah lampunya masih menggunakan bohlam. Di atas ada positioning lampnya tetap, dan untuk grillnya dia warna hitam, dan untuk lower bumper atau front undergarnisnya dia warna hitam juga. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini mirip-mirip dengan Mitsubishi Xpander yang Black Edition dengan dominan hitam pada bagian eksteriornya, termasuk untuk bagian depannya, bumpernya, grillnya. Jadi tidak ada aksen mewah-mewah yang sangat menonjol, kecuali pada garis si dynamic shield yang ada di situ dengan emblem Mitsubishi-nya mesti dibuat chrome untuk lebih menonjol. Nah, kalau kita lihat dari bawah, untuk fog lamp-nya juga masih menggunakan bohlam. So, belum menggunakan proyektor, bahkan termasuk yang ada di sebelahnya sana. Itu yang Ultimate sepertinya ya, itu masih menggunakan bohlam juga untuk fog lamp-nya. Tapi yang lampu jauhnya sudah menggunakan HID ya, untuk lampu jauhnya dengan position lamp-nya. Nah, dari samping sebelah kiri sama, dominan warna hitam pula. Dan untuk velgnya dia masih menggunakan velg satu tone ya, nggak seperti si Ultimate. Kita lihat dari samping sebelah kiri, coba untuk membandingkan. Kita make sure dulu, ini Ultimate atau Exit. Oh sorry, Sport. Tebakan saya dua-duanya salah. Ternyata ini yang varian Sport. Nah, untuk velgnya kalau kita lihat yang Sport ini, dia sudah menggunakan velg dengan model two-tone ya, perpaduan warna silver dengan warna hitam. Kalau yang ini silver top. Jadi seperti itu bedanya. Tapi dari sisi harga juga tentu jauh beda. Nggak terlalu jauh sih, masih di range harga 200-an, belum tembus di angka 300 lah. Yang ini 251 jutaan kan, yang ini yang transmisi otomatis. Kalau yang manual itu kalau nggak salah 239 sampai 240 jutaan. Itu masih bisa didiskusikan lagi mengenai fix harganya. Nah, handle pintunya warna hitam juga seperti ini, tapi dia belum ada tombol karena belum menggunakan kunci keyless smart key seperti yang ada di varian Sport ini. Nah, yang varian Sport dia sudah pakai start dan stop engine button. Yang ini masih belum, sebentar kita lihat yang ada di dalam. Nah, dari sisi kiri untuk bagian sisinya ya, atau bagian sampingnya, ini garis jendelanya dia warna hitam, sama seperti yang si Xpander Black Edition. Nah, dia warna hitam juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang GLS ini kalau mau dibikin jadi Black Edition juga bisa, cuman ya pasti butuh effort lagi menambah side skirtnya. Itu pun kalau misalkan ada yang dijual. Untuk bagian belakangnya itu pun kalau misalkan ada yang dijual dan seterusnya. Termasuk bagian interiornya. Yang ini nggak black, nanti kita lihat. Nah, yang ini antenanya masih menggunakan antena batang, belum pakai shark fin seperti yang ada di varian Sport. Ini sudah menggunakan shark fin antena. Di belakang belum ada rear defoggernya. Yang ini sudah ada untuk rear defogger. Jadi di situ beberapa perbedaannya. Dan yang ini yang belakang, pengeremannya sama-sama masih menggunakan drum brake atau masih menggunakan tromol untuk belakang. Nah, ukuran ban beda enggak ukuran bannya? 185/65 ring 15. Nih. 205/55 ring 16. Beda. Ya. Jadi beda dari sisi
lebar tapakannya ya. Nah seperti itu. Coba kita lihat dari sini. Ini agak masuk ke dalam memang. Ini agak keluar sedikit. Jadi di situ bedanya. Ini keluar sedikit, ini agak masuk ke dalam. Nah, yang sport sudah ada sensor untuk parkirnya, sensor mundur ya. Yang ini belum ada sensornya. Jadi ya seperti itulah yang didapatkan. Kalau ada yang protes kenapa nggak ada sensornya, udah ambil yang di atasnya, ambil yang sport atau ambil yang minimal exit lah ya. Nah ini yang GLS, di bawahnya masih ada satu lagi yang GLX. Nah itu untuk dari sisi belakangnya overall seperti ini tampilannya. Bumper belakangnya atau rear lower bumpernya atau rear under garnishnya seperti itu, warna hitam. Jadi full warna hitam untuk yang GLS black seperti ini tampilannya. Nah kita coba intip sisi dalam ya. Untuk sisi dalam yang GLS automatic ini dia dominan warna beige ya untuk warnanya, perpaduan dengan warna hitam yang ada pada bagian trim pintu dengan dashboardnya. Dashboard jadi dual tone sama dengan trim pintunya. Nah, di sini ada aksen kayak karbon gitu. Nah sudah menggunakan automatic untuk power window-nya, electric power window. Yang bagian driver sudah auto. Nah yang ini tidak ada pengaturan ketinggian kursi, jadi kursinya tidak bisa diatur ketinggiannya kecuali sliding bisa dengan rebah tegaknya sandarannya. Nah rem tangannya belum berbahan kulit, transmisi otomatis, belum menggunakan head unit touchscreen, sorry batuk, belum ada tombol start dan stop engine button, masih menggunakan kunci biasa seperti ini tapi sudah menggunakan remote. Nah ini kuncinya, transmisi otomatis, belum ada pedal shift, belum ada audio switch, belum berbahan kulit, masih berbahan karet ya seperti ini, busa karet yang motif kulit. Dan di bawah pedal shiftnya pasti pedal transmisi sama remnya hanya ada 2. Nah untuk headrestnya udah adjustable, pasti standar safety untuk Mitsubishi Expander sama, sudah menggunakan seat belt, lalu kemudian airbag di sini, airbag juga lagi di sana. So untuk safety cukup lah ya untuk mobil ini. Nah ini yang sisi driver atau sisi bagian depan. Sekarang untuk sisi baris kedua, sama untuk perpaduan warna di bagian trim pintunya, sama persis perpaduan antara warna hitam dengan warna beige. Nah untuk ininya legroomnya pasti sama luasnya. Nah yang unik dari Expander adalah untuk di sini tunnelnya ada tapi tidak tinggi, jadi tidak menghalangi pada saat kita mau pindah ke bagian sebelah. Jadi ini sama seperti kayak mobil-mobil Delica atau Fox atau Alphard minimal, tapi kalau Alphard kan dia flat ya untuk bagian bawahnya. Kalau ini masih ada sedikit gundukannya, tapi setidaknya itu tentu tidak memudahkan kita, tidak menyusahkan kita untuk pindah ke seat yang ada di sebelahnya. Nah kaki bisa selonjoran masuk ke dalam, jadi bisa lebih berasa santai. Nah untuk bukaan pintunya sangat lebar. Ini ya, untuk bukaan pintunya sangat lebar, jadi memudahkan kita untuk naik ke dalam mobil ini tanpa terhimpit oleh bagian pintu. Nah untuk joknya bahannya beige juga sama, pengaturan hanya ada pengaturan reclining, dan tentu ini sudah support untuk one touch stumble. Jadi kalau one touch stumble-nya ada, ini memudahkan kita untuk, apalagi dengan bukaan pintu yang lebar ya. Jadi bukaan pintu yang lebar di sini, kalau misalkan kayak orang tua yang mesti naik dari samping kiri misalkan, ini akan sangat gampang untuk naik dan duduk di belakang, apalagi kayak anak kecil, itu sangat mudah. Nah yang seat belakang ini bisa untuk dewasa. Saya udah pernah coba naik di seat paling belakang Mitsubishi Expander dan tetap nyaman kok untuk duduk di belakang, tapi tetap lebih nyaman untuk duduk di tengah apalagi di depan. Nah kalau kita lihat dia model teatrikal ya untuk susunan seatnya, jadi yang di belakang agak tinggi, yang di tengah agak ke bawah, yang di depan agak ke bawah lagi. Jadi pandangan ke depan itu tidak terhalang oleh seat atau kursi yang ada di depannya. Yang paling belakang tidak terhalang di tengah, yang di tengah tidak terhalang oleh yang di depannya. Tetap terhalang sedikit oleh headrestnya, tapi setidaknya mengurangi dengan
model seat vertical kayak dulu. Nah, untuk pengaturan AC-nya, blowernya bisa diatur masing-masing. Di bagian tengah untuk ke belakang dan di bagian depan bisa mengatur sendiri. Layout dashboardnya kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini dasarnya di bawah ya, karpetnya. Cukup lah ya. Nah, kayak gini, dan ini sudah ISOFIX ya untuk joknya. Oh ya, ini ada headrestnya. Jadi ini yang saya suka dari jok si Mitsubishi Expander, karena si headrest ini full ke belakang. Jadi kalau misalkan si headrestnya diturunkan, ini armrest, handrest atau sandaran tangan. Nah, sandaran tangannya ini kalau diturunkan itu besar. Jadi dia turun sampai ke bagian bawah sini, jadi panjang ke atas, turun melintang ke depan, hampir serata dengan dudukan yang ada di sini. Sayang ini kebungkus plastik. Malas untuk membongkarnya karena mesti dipasang lagi. Ini mobil baru, belum terbeli soalnya. Jadi sandaran tangan akan lebih nyaman lagi, dan di sini juga panjang ke depan. Sandaran tangan kiri kanan lebih nyaman pastinya. Nah, ini tuas untuk power window-nya, cup holder, door pocket pasti ada di bawah. Nah, selanjutnya apalagi yang kita dapatkan di Mitsubishi Expander GLS untuk sisi belakang? Sisi belakangnya atau tempat bagasinya seperti ini. Di bawah sini ada, agak turun ke bawah lagi, lalu kemudian di sebelah kanan juga ada, tapi di sini flat. Nah, ini ada tempat-tempat penyimpanan. Yang unggul dari Mitsubishi Expander adalah tempat penyimpanannya yang sangat banyak dan sangat luas, jadi akomodasinya sangat cukup untuk kalian yang suka bepergian dengan barang yang cukup banyak. Nah, yang ini bisa diatur untuk sudut recliningnya, jadi dia bisa direbahkan seperti ini. Ini sangat nyender dan headrestnya dinaikkan, tetap lebih santai posisi ketika duduk di belakang. Ini juga kita bisa lipat ke depan, dan kalau dia dilipat, dia akan serata lantai. Ya, tidak terlalu rata sih, di sini agak naik sedikit, tapi menurut saya ini sudah sangat cukup untuk tempat penyimpanan yang luas. Nah, di belakang tetap diperhatikan kenyamanannya, makanya tetap ada cup holder dengan tempat naruh handphone di sini, di atas juga bisa. Sini juga, dan di sini bisa charging. Ada bukan USB sih, ada slot atau power outlet di sini untuk charging handphone. Nah, overview kalau kita duduk di belakang, di seat paling belakang ini, pandangan kita ke depan kurang lebih seperti ini. Jadi tidak terlalu tertutupi. Kalau kayak gini kan kelihatan atau berasa tenggelam, karena seat yang paling belakangnya ini agak tinggi sedikit, jadi kurang lebih seperti inilah pandangan kita ke depan kalau duduk di seat yang paling belakang. Nah, seperti itu. Sini ada grip untuk kita menutup pintu belakangnya. Nah, itu teman-teman sekalian yang bisa kita share kali ini mengenai si Mitsubishi Expander kasta kedua dari varian basic atau Mitsubishi Expander GLS yang ada di sini. Ini adalah kasta kan di bawah, paling bawah ada GLX, GLS, lalu kemudian Exit, lalu kemudian Sport, lalu kemudian Ultimate. Nah, sekarang ada lagi Special Edition yang Black Edition itu. Well, itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa buat kalian yang baru ketemu channel ini, jangan lupa tombol subscribe, berikut tombol loncengnya diaktifkan atau ditekan, dan gambar jempol ke atas ditekan juga sebagai support buat kita untuk selalu sharing atau membagikan informasi menarik mengenai otomotif. Expander Cross, Pajero Sport, Pajero Sport Black Edition yang ada di sana juga, tapi ya itu sudah full booking semua. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Ini yang Exit. Ya, kalau kita lihat nih. Nah, ini Exit. Jadi bedanya antara yang GLS dengan Exit, untuk yang hitam sama semua, hitam, ini Exit. Cuman beda di velg aja. Nah, di dalamnya juga sama. Kalau kita lihat ya, yang Exit ini di dalamnya juga sama. Dan di atas dia sudah menggunakan shark fin antena. Antara yang Exit dengan GLS ya, yang ini sudah menggunakan bohlam juga. Menggunakan HID. Yang ini masih menggunakan bohlam yang GLS. Nah, itu terima kasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.